Welcome to the Speak the Unspoken podcast. Halo, waktunya kamu simak podcast Speak the Unspoken yang dipersembahkan oleh Rutgers Indonesia yang didukung oleh program Right Here Right Now 2, Generation Gender, dan Power to Youth. Pada episode kali ini, kita akan ngobrolin tema pendekatan seni dan bidang kreatif dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Bersama saya, Deborah Tania. Belakangan ini, tingkat kekerasan terhadap anak dan perempuan begitu meningkat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA, mencatat jumlah kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak di Indonesia mencapai lebih dari 9.600 kasus. Itu yang terjadi sepanjang Januari sampai 28 Mei 2023 yang lalu. Sementara berdasarkan Catahu 2023 yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan, kasus kekerasan tertinggi ini terjadi di sepanjang tahun 2022 pada orang muda yang berusia 18 sampai 24 tahun, yaitu berjumlah 42% atau lebih dari 3.400 kasus, dan pada usia 25 sampai 40 tahun yaitu 22% atau sekitar 759 kasus. Bersama-sama kita akan cari tahu nih, gimana pendekatan seni dapat turut mengambil peran dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan bagaimana kita, orang muda, dapat berpartisipasi di dalamnya. Kita sudah terhubung melalui Zoom dengan Mbak Ika Fantiani, selaku pekerja seni dan anggota Koalisi Seni. Halo Mbak Ika, apa kabar? Halo, hai. Selamat siang, kabarnya baik. Hai. Senang. Terima kasih Mbak Ika sudah menyempatkan waktunya untuk podcast kita hari ini ya. Oke, Mbak Ika, pertama-tama mungkin sebelum kita membahas lebih jauh tentang tema kita ya, pendekatan seni dan bidang kreatif dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan ini, mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Ika pengantar singkat nih tentang diri Mbak Ika, profilnya, khususnya mungkin perannya Mbak Ika dalam menyuarakan isu keadilan gender melalui seni nih Mbak. Oke. Sebelumnya saya Ika Fantiani, pekerja seni dari Jakarta. Dalam karya-karya saya banyak bicara tentang perempuan, media dan konsumsi, dan juga saya menggunakan kolase sebagai medium utama kekaryaan saya. Saya bereksplorasi menggunakan kolase dalam berbagai bentuk seperti lokakarya, instalasi, dan juga seni jalanan. Isu gender termasuk isu yang sangat dekat dengan saya karena saya sih adalah perempuan. Jadi sejak lama saya merasa bahwa hal-hal yang saya komunikasikan dalam karya-karya saya sebagian besar adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya miliki juga sebagai perempuan, termasuk sebagai perempuan Indonesia. Jadi sampai hari ini saya merasa bahwa karya-karya yang saya buat memang sebagian besar bicara mengenai bagaimana saya sendiri sebagai perempuan dan teman-teman perempuan sekitar saya, termasuk teman-teman transpuan misalnya kami mengalami diskriminasi, kami mengalami ketidakadilan, kami juga mengalami hal-hal yang menurut kami penting untuk kami komunikasikan kepada publik gitu, dan saya melakukannya lewat karya-karya seni saya gitu. Oke, kalau boleh tahu sejak kapan sih Mbak Ika ini tertarik untuk menjadikan seni ini sebagai salah satu sarana ya untuk mengampanyekan istilahnya untuk kekerasan terhadap perempuan ini khususnya? Jadi awalnya dulu tuh tahun berapa ya? Tahun 2000. Saya pertama kali bikin media saya sendiri namanya Zin. Jadi ada namanya Zin, itu media independen gitu ya. Saya bikin media kayak majalah saya sendiri gitu ya. Dari situ saya pertama kali kemudian mengumpulkan dan menerjemahkan, termasuk menulis tulisan-tulisan yang mempertanyakan sebenarnya waktu itu kenapa sih perempuan itu diperlakukan begini gitu, kenapa sih laki-laki melihat perempuan seperti itu gitu, kemudian bagaimana hubungan saya dengan perempuan lain, bagaimana hubungan saya dengan orang tua saya, dan hal-hal lainnya yang membuat saya waktu itu juga menjadi sadar bahwa banyaknya perlakuan atau perbedaan perlakuan yang saya terima semata hanya karena saya perempuan gitu. Jadi awalnya waktu itu dari tahun 2000 itu sih saya mulai bikin media sendiri, saya menulis, kemudian juga saya sejak itu membuat berbagai macam karya yang sebagian besar tujuannya itu tadi gitu, menciptakan percakapan mengenai itu tadi, kenapa sebagai perempuan kami mengalami banyak perbedaan juga perlakuan di publik dan juga termasuk kekerasan yang kami alami dalam kehidupan sehari-hari gitu.
Baik, karena memang di masyarakat kita, khususnya di Indonesia ya masih terjadi banyak gitu kekerasan khususnya terhadap pihak perempuan ya yang mengalaminya. Lalu Mbak Ika sendiri bagaimana nih merasa bahwa pengaruh dari kalangan muda ini sangat penting dalam menyuarakan isu keadilan gender dan anti kekerasan terhadap perempuan. Bagaimana Mbak Ika melihatnya? Aku melihat itu sebagai sebenarnya sebuah bagian dari menciptakan upaya masa depan lebih baik sebenarnya untuk tentu saja untuk korban kekerasan seksual, untuk sadar mengenai gender, juga bagaimana hal-hal yang mungkin saat ini dan masa lalu kita mengalami banyak sekali hal-hal yang menurut aku tuh dulu kayak misalnya sekarang aku berasal dari generasi yang tahun 80-an 90-an bagaimana pemaknaan kami akan kekerasan seksual, akan gender itu berbeda dengan generasi sekarang. Aku melihat bahwa generasi yang sekarang mereka memiliki pengetahuan yang lebih banyak, lebih beragam dan mereka lebih terbuka, percakapan-percakapan yang ditimbulkan juga lebih menarik. Harapannya adalah juga semakin besar keterbukaan pembicaraan mengenai kasus kekerasan seksual, mengenai keadilan gender juga akan membantu kemudian nantinya menciptakan masa depan itu tadi lebih berpihak terhadap korban, lebih sadar mengenai keberagaman gender, lebih terbuka dan tentu saja artinya lebih bisa menciptakan masa depan yang menurut aku lebih suportif ya, dan juga lebih sehat gitu untuk kita semua yang ada di dalam situ gitu, dan nggak hanya tentu saja perempuan ya, karena kan kalau kita bicara patriarki juga ada laki-laki di dalam situ gitu. Jadi harapannya adalah anak muda hari ini yang kemudian akan mampu menciptakan masa depan yang lebih baik tersebut gitu. Nah, Mbak Ika, gimana sih Mbak Ika melihat seni ini sebagai media ekspresi yang efektif untuk menyuarakan isu-isu keadilan gender dan anti kekerasan terhadap perempuan? Oke. Mungkin sebelumnya aku juga mau cerita bahwa aku adalah seorang pekerja seni atau seniman yang tidak memiliki latar belakang pendidikan seni. Jadi aku belajar seni secara otodidak gitu ya. Jadi aku kemudian menemukan bahwa seni itu dia memberi ruang untuk banyak sekali hal-hal termasuk perspektif baru, sudut pandang baru, tawaran-tawaran melihat sesuatu dengan mata yang baru, dengan pemahaman yang baru. Termasuk misalnya kalau kita bicara mengenai kekerasan seksual, gender, dan juga hal-hal yang berkaitan mungkin selama ini kita merasa bahwa di masyarakat itu sulit sekali untuk membicarakan itu secara terbuka. Nah, seni memberi ruang itu gitu. Seni memberi ruang yang lebih terbuka, yang lebih istilah aku, atau bukan istilah, tapi aku melihatnya bahwa semua hal itu bisa diterima di seni. Perspektif-perspektif yang mungkin sebelumnya kita lihat tidak biasa, atau belum pernah bahkan kita temui sebelumnya di kehidupan kita sehari-hari, seni memberi ruang untuk itu agar tercipta percakapan dan pertukaran perspektif yang lebih sehat dan juga lebih aman dan juga nyaman untuk mereka yang ada di situ gitu. Contohnya misalnya kalau misalnya mengkomunikasikan mengenai kekerasan verbal gitu ya yang dialami oleh perempuan misalnya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Aku punya suatu proyek seni namanya Kata Untuk Perempuan. Di proyek seni itu aku mengumpulkan kata-kata yang kita gunakan sehari-hari untuk membahasakan perempuan, untuk mendeskripsikan perempuan. Nah, bentuknya kolase. Aku bikin workshop dan aku mengumpulkan bagaimana sih publik itu melihat membicarakan perempuan dalam konteks sehari-hari. Dan dari situ kemudian terlihat bagaimana kita itu secara sadar tidak sadar seringkali selalu punya kata baru atau temuan atau menciptakan sebuah istilah baru untuk perempuan dalam konteks seksual. Nah, kesadaran itu misalnya menurut aku sebelum aku membuat proyek itu mungkin kita nggak terlalu banyak mengenai hal itu gitu. Kita kalau ngomongin perempuan, kita punya istilah-istilah yang kita gunakan untuk membahasakan perempuan gitu ya, misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari yang sebenarnya pada akhirnya itu meletakkan lagi perempuan sebagai objek seksual gitu misalnya. Itu kadang-kadang kita nggak sadar gitu. Kata-kata seperti misalnya pelakor gitu misalnya, terus kayak kimcil dulu, terus ada juga hal-hal term-term kayak perempuan simpanan gitu. Itu kan itu perempuan tapi dalam konteks yang gitu ya, seksual, terus objek, terus juga pada akhirnya kita nggak pernah mungkin membuat mempertanyakan gitu kenapa sih kita selalu punya istilah-istilah baru itu dalam pembahasan kita sehari-hari gitu. Yang meletakkan perempuan selalu lagi dalam posisi seperti itu. Nah,
hal itu kalau menurut aku temukan kemudian dalam seni, aku bisa melakukan itu gitu, membuat percakapan seperti itu gitu, mempertanyakan kenapa sih kalau kita bicara perempuan kita selalu lebih sering istilahnya memiliki apa ya, kayak tahu kreativitas yang lebih besar gitu hanya untuk sekedar mencari kata yang membicarakan perempuan dalam konteks ini, dan itu biasanya seksual gitu. Nah, hal seperti itu menurut aku bisa dilakukan di seni gitu, yang mungkin kita sulit untuk melakukan itu di medium yang lain gitu. Satu contohnya ya Debo ya gitu. Oke, kalau misalnya pengalaman pribadinya dari Mbak Ika nih Mbak, bisa diceritakan nggak sih Mbak, apa yang menjadi inspirasinya Mbak Ika sehingga mengangkat tentang menyuarakan isu-isu keadilan gender ini melalui seni? Bisa diceritakan? Saya sebagai seniman juga adalah seniman yang mungkin karena saya otodidak, saya selalu memulai karya-karya saya dari sesuatu yang ada di dekat saya gitu ya, di lingkungan sekitar saya, termasuk sesuatu yang ada di dalam saya. Artinya gini, misalnya saya punya pertanyaan gitu kan, kenapa sih misalnya teman-teman saya yang tidak heteroseksual mengalami diskriminasi gitu karena gender mereka atau orientasi seksual mereka, misalnya gitu. Itu kan sesuatu yang awalnya saya sendiri mungkin sebagai perempuan cis dan heteroseksual memiliki pertanyaan itu, tapi kemudian saya mengkomunikasikan pertanyaan itu kepada publik dengan membuat sebuah karya misalnya gitu. Termasuk salah satunya misalnya saya membuat karya tentang sejarah kata perempuan dalam Kamus Bahasa Indonesia gitu kan. Jadi saya meneliti perjalanan kata perempuan dalam Kamus Bahasa Indonesia dari edisi awal sampai terakhir KBBI tahun 2018. Waktu itu saya menemukan bahwa misalnya banyak sekali penjelasan deskripsi kata perempuan dalam KBBI itu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata yang sekali lagi kembali kepada organ reproduksi dan seksual perempuan gitu. Dan saya mempertanyakan itu gitu, kenapa sih selalu kalau kita bicara perempuan balik lagi ke konteks seksual, balik lagi ke perempuan hanya sebagai bagian dari sebuah proses reproduksi gitu. Kenapa tidak bisa melihat perempuan itu utuh sebagai manusia, misalnya terlepas misalnya ada pasangan atau tidak ada pasangan. Nah, hal-hal itu sih sebenarnya menurut saya yang saya lakukan melalui karya-karya saya gitu. Dan saya juga menemukan bahwa karya-karya seni yang dibuat sebelum saya tentu saja dengan hal-hal ditawarkan, pendekatan, dan bagaimana publik, saya merasa bahwa publik sendiri kemudian menjadi lebih terbuka sih sebenarnya. Kalau kita datang ke mereka dan bertanya, tapi bentuknya adalah pengikut sertaan mereka dalam sebuah karyaan seni gitu. Itu biasanya lebih menarik kan, karena misalnya mau nggak kita karya bareng gitu bicara mengenai kekerasan berbasis gender misalnya gitu. Beda dong dengan kayak apa pendapat kamu tentang kekerasan berbasis gender, tapi langsung ditanya gitu kan beda banget dong. Nah, menurut saya seni kemudian memberi itu gitu, dia memberi ide-ide dan motivasi dan inovasi juga bagaimana kita bisa menciptakan percakapan dengan publik gitu mengenai hal-hal yang mungkin bahkan kita sulit ya mengartikulasikannya secara verbal dalam kehidupan kita sehari-hari. Padahal itu isu-isu yang penting gitu kan, seperti kekerasan, hak asasi manusia, kesehatan reproduksi, gender, dan banyak lagi lainnya gitu. Itu sih Debo. Jadi lebih nyampe pesannya ya Mbak, kalau kita melibatkan istilahnya lebih banyak orang lagi. Ya, dan tawarannya mungkin lebih menarik juga ya Debo, karena kan kita ngajak orang untuk melakukan sesuatu dan berbuat sesuatu gitu ya. Bukan hanya sekedar ngobrol yang mungkin nggak semua orang juga nyaman gitu ya mengartikulasikan pendapat mereka secara verbal. Dari pengalaman aku, waktu aku ajak, mau nggak pendapat kamu ceritakan tapi lewat bikin karya seni bareng sama aku gitu. Oh boleh Kak gitu. Boleh kayaknya menarik ya gitu. Nah mereka tuh lebih terbuka gitu loh Debo, dan lebih gampang ya Mbak mungkin untuk berani ya menceritakan gitu ya. Betul, dan lebih menangin juga kali ya, oh ini lucu nih bisa bikin karya seni yang mungkin sebelumnya aku belum pernah pelajari. Nah kayak gitu-gitu sih gitu. Iya, jadi lebih light juga, nggak kaku ya untuk membawakan istilahnya mungkin isunya tuh sensitif tapi dialirkan melalui seni jadi ringan gitu ya, orang mudah menerimanya. Betul. Nah, sebagai pekerja seni juga nih Mbak Ika, apa sih tantangan utama yang Mbak Ika alamin atau temuin ketika menyuarakan isu-isu keadilan gender dan anti kekerasan, utamanya terhadap perempuan Mbak Ika? Oke.
sebenarnya ada beberapa tantangannya nih. Misalnya kalau kita bicara mengenai sensor gitu misalnya, atau bicara mengenai reaksi netizen gitu kan, atau hal-hal yang kita semua tahu, topik-topik yang mengundang kontroversi dalam arti akan banyak sekali pihak-pihak yang berkeberatan dan menolak mengenai hal tersebut gitu ya. Itu banyak banget dong pasti gitu. Kita bicara feminisme aja misalnya, kita bicara mengenai LGBTQI gitu misalnya, atau kita bicara mengenai hal-hal yang bersinggungan dengan agama dan segala macam. Padahal hal itu hal penting yang harus kita selalu bicarakan secara terbuka gitu ya, karena ini hal-hal yang mencakup banyak orang gitu. Ini penting sekali gitu ya. Nah, aku selama ini berupaya untuk bisa menemukan strategi sebenarnya bagaimana untuk tetap bisa mengartikulasikan atau mengkomunikasikan pesan-pesan yang ingin aku ciptakan dengan publik gitu ya, kontroversial atau serentan apapun itu dan beresiko itu gitu ya. Tapi aku selalu berusaha untuk bisa menemukan strategi-strategi untuk tetap bisa melakukannya di media sosial, misalnya di akun aku gitu ya. Terus juga tentunya aku punya privilege, aku punya support system teman-teman yang juga bergerak dalam isu yang sama, dan kami bisa saling kemudian membantu dan support dan brainstorming dan membantu kalau mengadvokasi satu sama lain misalnya gitu. Kami kemudian juga berusaha untuk bisa terus-menerus menciptakan ruang aman dan nyaman buat teman-teman, mau korban, keragaman gender, minoritas seksual gitu ya, yang bersama dengan kami misalnya berkegiatan gitu atau menyuarakan pesan-pesan kami. Tentu saja tidak gampang, ada momen-momen di mana ya kami mengalami apapun itu perlakuan yang kami terima gitu ya di media sosial misalnya. Netizen julid gitu ya Mbak. Termasuk misalnya ancaman-ancaman yang sifatnya mungkin dari lingkungan terdekat kami gitu ya. Kami mungkin mengalami itu semua gitu ya. Tapi aku juga merasa bahwa selama kita bersama-sama, maksudnya aku nggak sendirian gitu ya. Aku punya support system, aku bisa menemukan strategi yang bisa aku coba untuk tetap terus menciptakan percakapan itu gitu ya. Harapannya tetap bisa jalan terus nih Debo, untuk membantu diri aku sendiri tentunya dan teman-teman perempuan lain juga untuk terus-menerus bersuara gitu dan mengekspresikan diri kami. Gitu sih Debo. Oke, pernah mendapatkan ancaman seperti apa sih Mbak kalau misalnya Mbak lagi menyuarakan sebuah isu gitu ya, yang menggelitik pihak-pihak tertentu misalnya? Ancamannya seperti apa Mbak? Bisa diceritakan? Sebenarnya macam-macam sih Debo, karena aku beberapa kali bentuk kegiatannya kan ada yang sendirian, ada yang berkolektif, ada beberapa karya kami misalnya yang kemudian mendapatkan ancaman misalnya di surel gitu kan, diancam gitu, akan dicari, akan disakiti dan segala macam karena karya kami misalnya dianggap mengajak atau menyuarakan sesuatu yang dilarang misalnya gitu Debo. Itu pernah juga di trolling gitu kan di Instagram gitu ya. Jadi kayak ada beberapa akun yang mereka nge-troll semua akun-akun yang bicara mengenai perempuan misalnya gitu. Itu pernah juga tuh kayak gitu Debo. Juga pernah sampai akhirnya kayaknya harus di private dulu nih untuk beberapa waktu gitu, karena salah satu seniman perempuan aku mengalami istilahnya, jadi netizen yang kemudian kayak menjudge dan menghakimi karyanya dia gitu, termasuk mencari semua akun yang bicara mengenai karyanya dia gitu. Dia untuk suka kayak gitu kan, suka nyambung gitu kan, satu ini terus dicari ini siapa aja nih, terus dicari sampai ke ujung-ujungnya gitu ya Mbak. Kayak gitu itu pernah juga sih Debo, semuanya tuh pernah gitu ya. Terus kayak sampai juga termasuk dibubarkan acaranya gitu. Jadi aku sama teman-teman perempuan aku bikin acara dibubarkan oleh ormas. Itu pernah juga Debo mengalami itu. Wow, itu ekstrim juga ya Mbak ya, sampai dibubarin acara gitu. Nah, mungkin kalau misalnya banyak serangan dari pihak-pihak tertentu atau dari netizen yang julid, apakah ini artinya bahwa tingkat awareness di masyarakat kita terkait isu kesetaraan gender ini masih rendah, Mbak? Atau gimana nih menurut pandangan Mbak Ika sebagai pekerja seni? Kalau aku merasa bahwa pemahamannya si Debo, pemahamannya itu masih pemahaman yang satu aja gitu. Jadi bukan pemahaman yang lebih kaya, bukan pemahaman yang lebih ada dimensinya, bukan pemahaman yang lebih melihat bahwa manusia tuh dimensinya banyak loh. Bener dong, kan manusia nggak hanya cuma satu identitasnya, misalnya gitu. Atau kalau
kita bicara kekerasan gitu ya, kekerasan seksual aja banyak loh bentuknya, bener dong gitu. Patriarki itu wujudnya juga banyak banget loh, nggak cuman satu kayak gitu aja. Nah, aku juga merasa bahwa pemahaman mengenai hal ini sih Debo yang masih memang belum merata dan memang masih rendah gitu. Jadi sesederhana mereka hanya melihatnya misalnya kalau aku dari kecil diajarin bahwa ini salah, aku akan berpegangan sama itu bahwa itu salah gitu loh Debo. Jadi bukan untuk mempertanyakan lagi dan melihat bahwa pada kenyataannya bisa jadi tidak sesederhana itu salah atau itu benar gitu, tapi ada dimensi yang lebih kaya dari itu. Kalau kita bicara kemanusiaan, kita bicara hak asasi, ya dong, kita bicara kebebasan berekspresi, kita bicara kebebasan untuk berpendapat, itu kan sebenarnya harusnya semua orang punya kebebasan yang sama dong, punya respect yang sama juga gitu. Tapi kan selama ini kita kayaknya lebih sibuk dan lebih tertarik untuk saling menggawangi gitu loh, digawang-gawangin gitu, dikotak-kotakin, kamu mah segini aja, nggak boleh ke situ, kamu sebaiknya gini aja, nggak boleh begitu. Kita lebih sibuk memberi batasan-batasan itu gitu loh Debo, dibandingin untuk memberi sebanyak-banyaknya ruang dan sebanyak-banyaknya kebebasan agar semua orang kemudian, menurut aku ya, semua orang kemudian bisa merayakan kemanusiaan mereka dengan lebih baik, dengan lebih senang, dengan lebih sehat gitu. Harapannya lingkungannya kemudian jadi lebih baik, karena pemahamannya jadi lebih baik gitu. Jadi menurut aku memang kalau kemudian sering terjadi hal-hal seperti itu, mereka yang memutuskan untuk menolak gitu ya, nggak suka, nggak terima, nggak boleh gitu ya, itu kalau aku perhatiin memang biasanya orang-orang memiliki pemahaman seperti itu sih Debo, kayak hanya satu aja, terus mereka nggak bisa melihat segala sesuatu dari skop yang lebih besar, dimensi yang lebih kaya gitu. Jadi gampang sekali untuk langsung lo salah, lo bener, kalau dosa apa gitu. Menurut aku itunya sih yang jadi masalah. Kurang open minded gitu kali ya Mbak istilahnya ya. Bisa juga open mind, tapi mungkin bukan tentang open mindednya, tapi lebih tentang pengertian dan kesadaran dan juga toleransi, dan tentu saja juga aku lebih melihatnya, karena kalau open mind itu kayaknya hanya mengenai kayak mind gitu, padahal kalau menurut aku sendiri hak asasi manusia tuh seringkali lebih juga besar berkaitan dengan hati gitu loh, dengan jiwa kita gitu, maksudnya untuk bisa mengerti orang lain, untuk bisa menghargai perbedaan, untuk bisa menerima bahwa kita tuh beragam gitu loh. Ya. Betul gitu. Jadi juga menurut aku selain mungkin ada keterbukaan gitu ya, keterbukaan menerima ide baru, keterbukaan menerima keberagaman, tapi juga ada upaya-upaya untuk belajar juga ya Debo, untuk bisa menerima itu gitu. Iya, I feel you sih Mbak, karena memang budaya patriarki di Indonesia ini kan masih sangat lekat ya, apalagi kalau dibawa dalam perspektif misalnya agama nih, seperti halnya relasi kuasa gitu kan. Betul. Oke, nah beberapa waktu lalu juga sempat heboh tentang UU TPKS kan ya Mbak Ika ya. Ini UU TPKS ini sebagai langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman buat perempuan. Gimana Mbak Ika melihatnya nih? Tentu saja pertama aku senang sekali dan lega sekali bahwa akhirnya kita punya UU TPKS. Aku sekali lagi berterima kasih kepada teman-teman yang menjadi bagian dari upaya itu gitu ya. Aku tahu itu upaya yang sangat panjang dan melelahkan gitu ya. Jadi ini kayak sebuah perayaan juga, dan mungkin juga kemenangan buat semua perempuan dan semua korban gitu ya di sini. Semua korban juga bisa laki-laki tentu saja, tapi juga saat yang sama menurut aku kemudian saat kita memiliki UU TPKS ini, kalau aku kemudian melihatnya kan bagaimana sih pengaplikasiannya gitu dong Debo gitu. Udah ada nih undang-undangnya, tapi pengaplikasiannya gimana nih? Apakah kemudian aparat misalnya sebagai bagian juga dari itu gitu, apakah mereka sudah siap gitu ya? Orang-orang yang kemudian selama ini mungkin berada di posisi-posisi yang memiliki kuasa gitu ya, untuk dalam hal yang berkaitan dengan keberpihakan terhadap korban, memberi support kepada korban, kemudian juga bisa tegas gitu ya menindak pelaku gitu misalnya. Kita sekarang masih melihat menurut aku bentuk perubahannya menurut aku belum terlalu terasa nih, bener dong, karena secara masyarakatnya, secara kita sehari-hari kita masih menemukan misalnya kasus kekerasan seksual gitu ya, misalnya kekerasan berbasis gender online gitu ya Debo, yang kita tuh setengah mati hanya untuk kayak mencari kita harus tahu siapa nih yang kita bisa percayai gitu untuk menjadi pendukung kita, menjadi
mereka yang kemudian bisa membantu kita untuk menuntut keadilan kepada korban, kepada pelaku, itu aja masih jadi masalah kan sekarang gitu, bahwa kita merasa kalau misalnya udah ada undang-undangnya, harusnya kita lebih kuat dong kemudian untuk bisa bergerak bersama juga untuk mengupayakan itu tadi, gitu nggak sih, keadilan untuk korban, keberpihakan, terus juga pemulihan gitu kan, dan penindakan juga lebih tegas terhadap pelaku. Nah, kalau sekarang aku merasanya bahwa itu masih juga menjadi PR yang panjang ya, Debo ya, masih menjadi pekerjaan yang lama gitu ya, untuk kita juga bahkan kemudian bisa benar-benar kayak melihat bagaimana sih UU TPKS ini bekerja gitu sih, Debo, kalau buat aku. Iya, nah implementasi sama pengawasannya tentu jadi satu paket ya Mbak ya untuk UU TPKS ini. Semoga bisa sesuai lah ya dengan regulasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, kalau dari Mbak Ika sendiri sebagai pekerja seni nih, sistem pengawasannya harus seperti apa sih Mbak? Ada rekomendasi nggak kira-kira nih? Aku selalu merasa kalau kita bicara mengenai hal-hal berkaitan dengan korban kekerasan seksual, atau kenapa aku selalu merasa kayak ada rangkaian yang terputus gitu. Rangkaian terputus maksud aku gini, misalnya pemahaman, misalnya sederhana gini, pemahaman aparat atau pemahaman mereka-mereka yang memiliki kuasa yang untuk bisa mensupport korban misalnya, itu tuh pemahaman mereka belum sekomprehensif orang lain yang mengerti bahwa gitu, oh ini tuh kekerasan loh gitu, ini tuh harusnya ditindak loh dengan tegas, pelaku tuh harusnya dihukum. Nah, hal-hal itu tuh masih banyak yang bolong-bolongnya gitu loh Debo, kayak masih banyak sekali yang harus diisi supaya nyambung gitu rangkaian supportnya. Jadi harapannya sih kalau dari aku, misalnya mungkin perlu lebih banyak, aku senang sekali misalnya sekarang kalau naik kereta gitu misalnya kan, atau naik bis gitu kan, selalu ada tuh sekarang pelecehan seksual gitu ya di transportasi publik itu akan mendapatkan hukuman. Itu kan senang banget ya sekarang ada hal seperti itu ya, artinya pemahaman bahwa keamanan perempuan di ruang publik, terus juga bahwa ada hukum yang akan diterapkan kepada pelaku, itu kan lebih banyak sekarang orang yang jadi tahu gitu, oh ini tuh salah, ini tidak boleh gitu. Tapi kemudian bagaimana sih kemudian untuk mengedukasi mereka yang di dalam situ, edukasi publiknya juga, mengedukasi semua orang bahwa karena kasus kekerasan seksual kan sebenarnya tidak pernah sederhana ya Debo, ada banyak sekali layernya, ada banyak sekali kasus yang mengakibatkan banyak sekali kerugian gitu kepada korban, yang seringkali aku juga malah masih sering merasa kalau orang masih belum bisa bahkan menangkap sebenarnya, oh ini tuh kekerasan seksual ya, oh ini tuh pelecehan seksual ya. Nah, itu punya sih Debo, harapan aku kayaknya harus lebih sering dan masih harus lebih banyak kita melakukan diskusi-diskusi dan edukasi di bagian yang sebelah situ kali gitu. Betul, sosialisasi dan edukasi ini harus lebih dioptimalkan lagi ya Mbak ya, untuk meningkatkan awareness ini ya. Seperti contohnya di podcast kita pada saat ini kan. Jadi para pendengar kita juga bisa lebih terbuka gitu pikirannya. Jadi tahu nih apa sih batasan-batasannya dalam si hal kekerasan seksual ini, khususnya terhadap perempuan. Pemahamannya jadi lebih meningkat gitu ya. Baik. Nah, Mbak Ika, kalau misalnya melihat atau menanggapi isu-isu kontroversial nih terkait keadilan gender yang mungkin muncul selama perjalanan aktivitas Mbak sebagai pekerja seni, seperti apa nih Mbak? Bisa diceritakan juga ke kita? Oke, tentunya kayak tadi aku sempat cerita gitu, mengalami misalnya ada trolling gitu, misalnya ada perlakuan yang tidak menyenangkan, mengancam gitu ya di dalam kerja aku, misalnya sebagai seniman yang banyak memang membuat karya yang mengangkat topik-topik yang berkaitan dengan kekerasan seksual, gender, ragam seksual gitu ya misalnya. Aku selama ini hal-hal yang pertama banget yang aku selalu ingatkan kepada diri aku adalah semua kritik itu, kalau itu bisa dibilang kritik gitu ya, itu tuh bukan, harusnya tidak boleh menyakiti aku secara personal. Maksudnya ini bukan kritik untuk aku sebagai orang gitu maksudnya. Jadi artinya aku tidak boleh terbawa emosi gitu loh. Kalau misalnya ada orang yang gitu kan di caption misalnya komennya gini gitu supaya aku emosi gitu misalnya. Aku berusaha untuk membuat semua percakapan yang berkaitan dengan itu dalam konteks dan frame yang rasional. Terus juga aku bisa memberi pemahaman lebih baik, aku bisa memberi edukasi yang lebih baik harapannya. Terus juga itu tadi aku berusaha untuk
gimana caranya harus terus-menerus bisa menemukan cara supaya aku bisa mengutarakan pesan-pesan karya yang aku mau sampaikan, sekontroversial atau rentan apapun itu gitu ya, dikritisi atau ditolak sama netizen gitu ya. Karena menurut aku apapun yang pembungkaman terhadap pendapat, pembungkaman terhadap fakta gitu ya, itu tuh akan selalu dilakukan kan memang terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan hal seperti ini gitu. Itu konsekuensi sih sebenarnya. Karena aku selalu merasa bahwa selama aku bisa terus berupaya menemukan cara-cara baru gitu ya, termasuk lewat karya seni pastinya, mengartikulasikan itu, mencoba mengajak membuat percakapan juga yang mungkin lebih, istilahnya mungkin lebih terbuka gitu ya untuk pada publik, membicarakan hal yang menurut mereka kontroversial, walaupun mungkin untuk aku itu sesuatu yang biasa banget dan juga sesuatu yang sangat manusiawi banget gitu ya. Tapi aku juga selalu merasa bahwa penting untuk aku juga menempatkan diri aku di posisi mereka. Ya dong, Debo. Maksudnya kenapa sih mereka segininya nolaknya gitu? Kenapa sih mereka segini takutnya gitu ya, sampai nggak mau sama sekali gitu ya ngomongin ini gitu. Nah, hal itu juga penting sih menurut aku, Debo, untuk kitanya sendiri juga sadar gitu. Kenapa ya kira-kira mereka seperti ini gitu. Jadi aku selalu selama ini berupaya itu tadi. Aku tetap berupaya menciptakan ruang aman dimanapun aku berada gitu ya, di online atau di offline gitu. Dan saat yang sama juga memotivasi percakapan-percakapan yang lebih terbuka, respectful, dan juga ada batas ya antara semua orang yang ada dalam ruangan tersebut. Harapannya supaya percakapan-percakapan yang selama ini kita rasa menakutkan dan beresiko, padahal penting gitu, termasuk kalau kita bicara kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender, minoritas seksual dan gender gitu misalnya, orang juga pelan-pelan mulai berani ya, dan mulai terbuka, dan juga mulai aku mau deh tanya gitu, aku boleh deh nanya kebingungan aku gitu, daripada datang dan ketakutan. Itu sih dari aku. Mbak Ika, bisa diberikan contoh konkret nih yang bisa dilakukan oleh kita sebagai masyarakat, mungkin dari lingkungan terkecil ya, keluarga, misalnya dari orang tua ke anaknya atau sebaliknya, untuk pembekalan nih terkait isu kesetaraan gender supaya lebih meningkat lagi pemahamannya. Mungkin karena aku belum punya anak gitu ya, aku juga nggak mengerti bagaimana posisi misalnya orang tua ke anaknya, tapi aku bisa bicara dari perspektif misalnya aku dan kepada perempuan lain atau kepada teman perempuan lain gitu misalnya. Aku berupaya bahwa yang pertama adalah selalu upayakan memberi pemahaman kepada siapapun itu gitu yang bersama kita dalam bentuk hubungan apapun, bahwa kita tuh aman dan mereka tuh aman bersama kita, termasuk dalam ekspresi hal-hal yang misalnya bentuk ekspresi gender yang berbeda, bentuk percakapan yang mungkin percakapan dirasakan sulit. Yang paling penting adalah kita sendiri tidak di judgmental gitu sih, Debo. Jadi jangan datang dengan gitu ya, wah itu nggak boleh lo kamu mikir gitu, wah itu salah banget sih kamu harus. Belum apa-apa udah dijudge gitu ya, udah. Betul. Itu kan menakutkan ya gitu, kok langsung dilihat salah ya, kok langsung dibilang akunya yang salah dan jahat dan segala macam. Menurut aku, untuk bisa menciptakan pembicaraan atau diskusi yang aman dan nyaman buat kedua pihak, artinya keduanya harus datang dengan pemahaman bahwa kita berdua setara gitu. Maksudnya walaupun aku orang tua gitu ya misalnya, terus sama anak aku juga bisa lihat bahwa anak aku tuh juga manusia yang sama dengan aku dong. Dia punya pemahaman berbeda, punya ketakutan, punya kekurangan atau punya ketidaktahuan gitu. Artinya kemudian apapun yang datang kepada aku juga memposisikan diri aku sebagai dia gitu. Nggak bisa cuma langsung, oh aku kan lebih tua, aku lebih tahu, aku punya hak gitu. Misalnya menggunakan kuasa aku, itu kemudian untuk jadi judgmental gitu. Itu sih yang pertama banget menurut aku kita bisa upayakan setiap kali ada percakapan ya yang terjadi mengenai hal-hal tersebut sih, Debo, gitu, dalam konteks siapapun ya, mau kita sama teman perempuan, kita sama anak kita mau sama rekan kerja gitu ya, atau siapapun itu gitu. Coba dulu untuk menghargai bahwa orang itu sudah datang ke kita dan bertanya, dan tidak langsung judge-nya gitu, tapi gimana caranya untuk bisa menciptakan hal aman dan percakapan yang lebih sehat gitu sih. Iya. Lebih baik cari yang untuk tempat bercerita besti-besti kali ya, supaya lebih all out ceritanya. Apalagi sambil kongko-kongko gitu, kongko-kongko lucu di kafe-kafe Jakarta dan sekitarnya.
Baik Mbak Ika. Mungkin terakhir nih sebelum kita closing, ada pesan atau inspirasi terakhir yang ingin Mbak Ika sampaikan kepada para pendengar podcast kita, utamanya untuk mereka yang mau terlibat nih lebih aktif untuk mendukung keadilan gender lewat seni dan kreativitas. Oke. Aku sering banget dengar gini, orang bilang gini, tapi Kak, aku tuh nggak kreatif loh, gitu. Aku tuh nggak artsy loh, gitu. Aku sering banget dengar itu kan. Yang menurut aku, pertama-tama, menurut aku, semua orang tuh kreatif. Gitu. Jadi ada orang nggak kreatif menurut aku. Tapi memang tidak semua orang rajin. Artinya kemudian, kreativitas itu juga bisa dilihat dari melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda dan baru aja. Itu udah sebuah kreativitas. Dan tidak ada upaya menurut aku yang terlalu kecil, terlalu besar gitu loh untuk melakukan sesuatu yang mungkin kita selama ini memang lebih sering kayaknya melihat atau mengacu ke media sosial gitu misalnya, atau ke orang-orang yang menurut kita layak semakan istilah itu. Oh ya tenang aja lah, dia kreatif, dia kan seniman, dia kan ini, dia kan itu. Padahal menurut aku kalau kita bicara kreativitas gitu ya, dan upaya-upaya yang kita bisa lakukan, apalagi dari lingkungan terdekat kita sendiri gitu ya Debo ya, itu banyak banget gitu, nggak perlu yang harus gimana banget. Sederhana misalnya mengutarakan atau mengajak teman kita gitu misalnya untuk melakukan kegiatan yang misalnya kayak gini, aduh aku ini deh, aku suka merasa nggak aman deh misalnya bercerita mengenai hal A gitu ya, ada satu orang gitu misalnya. Nah kita bisa kemudian mengajak dia, mungkin mau nggak datang bareng gitu ke komunitas di mana kita bisa bicarakan itu dengan lebih terbuka. Nah itu kan tawaran yang menarik ya, kan jadi kreatif gitu, bahwa oh mungkin yang dibutuhkan adalah ruang untuk membicarakan topik itu yang lebih sama yang memang merasakan bahwa ada masalah nih, kita nggak bisa ngomong terbuka misalnya gitu ya. Debo ya, kan kita punya sekali hal-hal yang kita merasa bahwa kesehatan mental misalnya gitu ya, termasuk itu tadi kekerasan seksual juga gitu, kekerasan kan juga bagian macamnya. Kita merasa kadang-kadang bahkan mengutarakan itu aja susah banget kan secara terbuka gitu. Nah aku melihat bahwa upaya-upaya kita kemudian juga untuk memberi tawaran kreatif ya, bahwa oh bisa kok kita ciptain strategi yang lebih aman dan menarik gitu ya, dan juga nyaman untuk agar semakin banyak orang yang bisa melakukan itu gitu. Aku misalnya bikin pas awal pandemi kemarin tuh, karena kita banyak banget Zoom meeting, aku bikin house rules Debo. Jadi aku bikin satu house rules poster gitu, yang aku distribusikan secara gratis ke orang-orang. Jadi mereka bisa gunakan untuk menciptakan ruang yang aman dan nyaman, dan juga harapannya bebas dari rasisme, diskriminasi, kekerasan seksual, dan juga bentuk yang lain-lainnya itu yang mengganggu kalau kita sekarang berada dalam ruang Zoom gitu misalnya. Nah hal-hal kayak gitu sih Debo, menurut aku itu bisa banget dilakukan. Sederhana bikin kayak gitu. Oke, ya mari kita melalui podcast ini juga sebagai salah satu sarana untuk menyuarakan ya Mbak, bahwa lewat seni ini juga kita bisa loh menyuarakan tentang anti kekerasan terhadap perempuan. Baik, sebelum closing mungkin Debo ada pantun sedikit nih Mbak Ika. Buah naga merah warnanya, buah berbulu itu rambutan, ayo lantangkan suaranya, lawan kekerasan terhadap perempuan. Oke, terima kasih tepuk tangannya. Oh enggak ya. Baik, Mbak Ika, terima kasih sekali untuk waktunya. Sudah mau ngobrol dengan kita di podcast Speak the Unspoken yang dipersembahkan oleh Rutgers Indonesia dan didukung oleh program Right Here Right Now 2, Generation Gender dan Power to Youth. Sekali lagi terima kasih Mbak Ika, dan terus berkarya untuk menyuarakan hak-hak dari perempuan khususnya ya Mbak ya, dan juga melawan kekerasan terhadap perempuan. Dan buat kamu yang ingin memberikan masukan atau ide, silakan mengirimkan email ke podcast@kbrprime.id serta tulis di bagian subjek podcast Speak the Unspoken, dan ikuti juga podcast yang cocok untuk curious minds kamu di www.kbrprime.id atau melalui platform mendengarkan podcast lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Deborah Tanya pamit. Salam. Thanks for listening to the Speak the Unspoken podcast.